Dengan cara yang sudah kita pelajari tadi, ini ada kasus lagi ya. Susi, 20 tahun, belum nikah, anak kedua dari dua bersaudara. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Rilis emosi. Kira-kira rilis emosinya apa? Emosi positif. Emosi positif apa yang perlu ditambah? Relearning. Kira-kira makna positif apa yang perlu ditambah? Boleh tulis di kolom chat. Oke, mengingatkan dan menyadarkan dengan dua arah. Oke, coba fokus di emosi negatifnya dulu, Bu. Kira-kira orang yang klepto, mungkin bayangin Anda aja, orang yang klepto, kira-kira emosi negatif apa yang perlu dihilangkan? Kalau emosi negatif ini dihilangkan, maka dia tidak perlu melakukan klepto ini. Mengingatkan atau menyadarkan dengan dua arah. Ini boleh dijelaskan maksudnya apa, Bu? Barang tidak perlu. Oke, fokus ke emosinya. Jadi kita nggak bermain di logika ya, teman-teman ya. Nggak bermain di logika, nggak bermain di fungsi analisa konsep, tetapi fokus ke emosi. Emosi negatif apa yang perlu dihilangkan agar emosi negatif ini kalau dihilangkan, maka kemauan dia untuk ngambil barang jadi kurang. Oke, contoh. Bu Li, keinginan untuk ngambil barang tidak perlu. Oke, keinginannya. Keinginan itu nanti coba didalami lagi, emosi apa yang ada di balik keinginannya. Rasa ingin mengambil, emosi negatifnya apa sih gitu. Itu boleh dikurangin. Rasa cemas, oke, good. Jadi ada orang kalau nggak ngambil barang, rasa cemas muncul. Dan memang kebanyakan seperti itu, Bu Santini. Saya setuju dengan jawabannya ya. Jadi banyak orang-orang ketika nggak ngambil barang, rasanya cemas dia. Dia merasa kayaknya ada yang kurang, ada yang nggak sempurna dalam dirinya. Makanya dia mengambil barang. Makanya rasa cemas ini yang perlu direndahi, apa diturunin ya, dihilangkan. Oke, dari Pak Wita, perasaan tidak mampu, perasaan rendah diri. Oke, good. Jadi saya punya klien tuh gini, dia klepto karena konsepnya adalah dia sering dibully waktu kecil, ya. Dibulinya tuh gini, dia kebetulan sekolah di tempat di mana orang-orang kaya ada, dan menariknya orang-orang kaya ini kan punya barang semua nih, dan dia nggak punya. Jadi seolah-olah dia merasa kalau ada pegang barang, dia merasa kaya. Nah, ini suatu konsep yang nggak jelas dan tak dari mana bisa tertanam di dalam dirinya. Jadi setiap kali dia pulang, dia harus pegang barang. Setiap kali dia pergi dari suatu tempat, dia harus megang barang. Biar ada perasaan nyaman seperti, tanda kutip ya, kelihatan jadi orang punya berada. Ya. Ini salah satu. Jadi perasaan cemas ini yang harus kita hilangkan. Oke, perasaan rendah diri harus kita hilangkan. Rasa tidak bisa mengendalikan diri. Oke, good ya. Tambahan berikutnya, emosi positif yang harus ada. Emosi positif apa? Kalau emosi positif ini muncul, maka kemampuan dia ataupun perilaku dia untuk tidak melakukan klepto itu bisa terjadi. Kira-kira emosi positif apa yang harus hadir? Jadi kalau emosi positif ini ada, itu nggak perlu lagi klepto. Kira-kira emosi positif apa? Boleh dituliskan di kolom chat. Rasa percaya diri. Oke, good. Bagus sekali. Rasa percaya diri itu perlu ditambahkan. Jadi ketika rasa percaya dirinya naik, maka dia akan lebih yakin bahwa dia tidak perlu harus megang barang. Oke. Pujian, oke, good. Berarti dia bicara soal bagaimana dia merasa punya sesuatu yang berharga dalam dirinya, ya. Termasuk juga menjawab dari pertanyaan dari jawaban Pak Uta, merasa juara. Oke, good. Nah, jadi itu termasuk yang berikutnya adalah relearning. Kira-kira, bersyukur. Boleh, Pak Andika, rasa bersyukur. Nah, relearning bisa afirmasi, bisa makna positif. Kira-kira kalau afirmasi apa yang perlu ditambahkan atau makna positif, perubahan makna apa yang harus ditanamkan di bawah sadarnya? Di relearning, yuk belajar, belajar kembali. Afirmasi tindakan baik. Oke, boleh. Mulai hari ini Anda kemanapun Anda pergi, Anda tahu bahwa Anda tidak perlu harus memikirkan
mengambil barang-barang yang lain, tetapi fokus bahwa diri Anda sudah terpuaskan, tercukupi, bahwa Anda akan pulang dengan keadaan yang berharga, yang baik, dan penuh rasa syukur. Ya. Oke, bermaksudkan baik, saya berharga, suka bersih, lingkungan tertata. Oke, bagus sekali ya. Dan nanti ketika Anda sudah melakukan relearning, Anda coba lakukan gladi resik dulu di bawah sadar. Artinya di imajinasi, maintain visualisasi. Bayangkan kalau ini terjadi 2 hari kemudian, lihat apa yang terjadi. Apakah dia bisa melakukannya dengan baik atau tidak. Baru selanjutnya kita lakukan uji secara dunia nyata. Ya. Rasa bermartabat karena jujur. Oke, bagus sekali. Jadi teman-teman, setiap terapi tidak akan pernah memberikan afirmasi yang sama. Setiap terapi tidak pernah, belum tentu akan memberikan suatu pemaknaan yang sama. Jadi setiap terapis bisa jadi memiliki cara berbeda-beda. Makanya hipnoterapi is the art. Jadi itu adalah seni. Tergantung siapa yang megang, bagaimana cara Anda melakukannya ya. Oke, demikian pemaparan saya untuk sore hari ini. Tadi sudah di